Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Allahumma amin. Hadirin sedang jamaah salat subuh BBC rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengupas sedikit tentang Sirah An-Nabawiyah, mengingat kita juga sedang dalam momen-momen memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kejadian, tepatnya seperti bulan yang kita rasakan ini, bulan Rabiul Tsani, tepatnya pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk satu misi, yaitu membasmi patung yang ada di kabilah At-Tayyi. Nama patung itu Al-Falsa, Al-Falas. Kemudian Ali dengan pasukannya yang berjumlah 150 orang datang untuk menyelesaikan misi ini ke tempat kabilah Tayyi itu yang berada di bagian utara dari kota Madinah, di kawasan Najd. Pada saat Ali dan pasukannya datang ke situ, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah adalah untuk membasmi patung ini, patung yang selama ini menjadi sembahan bagi penduduk kabilah Tayyi. Akan tetapi pada saat Ali dan pasukannya memasuki kawasan itu, Ali mendapat melihat kesempatan lebih dari sekedar membasmi patung itu, Tetapi kesempatan itu Ali gunakan sampai untuk memerangi mereka dan menawan sejumlah masyarakat yang sedang lengah pada saat itu. Padahal jumlah penduduk Tayyi disebutkan sekitar 10.000 orang. Jumlah pasukan Ali 150 orang. Tapi 150 orang ini yang barisannya tersusun dengan rapi, perencanaannya yang jelas, berhasil menguasai sebuah tempat yang diduduki oleh 10.000 orang. Salah satu yang menjadi tawanan perang adalah kakak dari seorang sahabat yang nantinya beliau masuk Islam, yang bernama Adi bin Hatim. Siapa Adi bin Hatim ini? Ini yang akan kita ceritakan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ambil dari kisah perjalanan Islam beliau, dan juga hikmah dari apa yang nantinya disampaikan kepada beliau oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan iman beliau secara khusus, dan kita umat beliau Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Hadirin mati Allah,
Adi bin Hatim ini menyebutkan, seraya berkata, ma min rajulin min al-arabi ashaddu karahatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Jadi enggak ada satu pun laki-laki di kalangan bangsa Arab yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari diriku. Jadi beliau ini sangat benci kepada Rasulullah. Kenapa benci? Beliau menyebutkan, saya ini adalah pemimpin kabilah, raja di kampung saya raja. Jadi kedatangan Muhammad ini terganggu terhadap kekuasaan saya. Nah, ini yang beliau khawatirkan. Kemudian beliau selama ini, di antara hal-hal yang istimewa yang beliau peroleh dari status beliau sebagai pemimpin kabilah, beliau mendapatkan bagian pada saat misi peperangan itu sebanyak 1/4 dari harta rampasan perang. Itu sudah menjadi hak paten pemimpin kabilah. Nah, itu disebutkan dalam syair Arab, lakumul mirba'u was-safaya, ya. Kemudian wan nasyitatu wal fudulu. Jadi untuk pemimpin mereka sediakan al-mirba', 1/4 dari rampasan perang. Kemudian di antara hak-hak yang istimewa lainnya yang diperoleh oleh pemimpin kabilah pada saat itu adalah harta yang lebih dari pembagian rampasan perang itu menjadi juga hak paten dari pemimpin kabilah. Jadi kedatangan Rasulullah SAW yang beliau sudah mendengar berita itu selama 20 tahun lamanya sejak Rasulullah berada di Mekah, itu terganggu terhadap status beliau sebagai pemimpin di kabilah Tayyib. Kenapa terganggu? Karena memang seperti itu, ya, tabiat manusia itu. Kalau dia sebagai penguasa, dia akan merasa terganggu jika ada muncul tokoh baru. Makanya dalam Al-Quran di surat An-Nahl Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi sini Allah menyebutkan ud'u ila sabili rabbika, ya. Coba kalian berdakwah ke jalan Tuhanmu dengan 3 cara. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. 3 unsur ini semua berkaitan dengan unsur-unsur yang ada di semua masyarakat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan siapa hikmah ini? Dengan para penguasa. Jadi kita pada saat berdakwah dengan para penguasa itu berbeda trik yang kita gunakan dibandingkan dengan kita berdakwah dengan masyarakat biasa. Bil hikmah, ya, kalau dengan penguasa kita mengajak mereka dengan hikmah, mengajak mereka berpikir, sebagaimana yang akan terjadi dengan Adi bin Hatim nantinya. Kemudian kalau kita berdakwah dengan para ulama, ada ulama kita lihat beliau ini kurang pas nih beliau. Bagaimana kita melakukan pendekatan dengan beliau supaya kita giring beliau ini ke jalan yang lebih baik? Itu juga dengan bil hikmah, ya. Jangan kita berpidato depan dia, tapi mengajak beliau berpikir, mengajak beliau, merangkul beliau. Jadi bil hikmah. Sedangkan dengan masyarakat awam, wal mau'izatil hasanah. Kalau dengan masyarakat awam itu kita berceramah dengan mereka, mengajak mereka dengan kata-kata. Sedangkan dengan orang yang bukan orang Islam, wajadilhum billati hi ahsan, kita berdebat dengan mereka dengan cara yang baik, billati hi ahsan. Hadirin Allah, Adi bin Hatim ini merasa terganggu dengan keberadaan Rasulullah SAW dan beliau sangat khawatir bahwa suatu saat Rasulullah akan tiba di negeri beliau dan akan memerangi beliau. Makanya beliau mengatakan kepada pembantunya, tolong sediakan kepada saya seekor onta yang baik. Kemudian kalau nanti ada tanda-tanda
tentara Muhammad datang ke sini, tolong kabari saya. Maka pada saat Ali dan pasukannya datang ke tempat itu, petugas ini yang sudah ditugaskan oleh Adi ini untuk melaporkan kepada beliau tentang tentara Ali itu, maka dilaporlah berita kedatangan tentara Ali ini kepada beliau. Maka beliau mengambil istri dan anaknya dan keluarganya, dibawa lari ke negeri Syam. Sementara di dalam perjalanan beliau mengecek keluarganya satu persatu, ternyata ada satu orang yang tertinggal, yaitu kakaknya sendiri. Makanya beliau berpikir, nyo tak balik ugampung lah mungkin, ya. Akhirnya beliau melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Kenapa ke negeri Syam? Karena di negeri Syam di saat itu beragama Nasrani, masih dalam kawasan penjajahan Romawi. Dan Adi bin Hatim ini, beliau ini beragama Nasrani. Sementara penduduk desa beliau itu tidak semua beragama Nasrani. Ada yang menyembah patung, yang tadinya diminta oleh Rasulullah kepada Ali untuk membasmi patung ini, ya, patung Aflas itu. Kemudian yang menjadi tawanan perang salah satunya adalah kakak dari Adi bin Hatim ini. Setelah ditawan dan beliau ditempatkan di depan masjid, ya, ada penjara kecil di depan masjid Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah melewati tempat itu menuju ke masjid, selalu beliau ini menyetop Nabi, ya, stop Rasulullah, perhatian, ya Rasulullah, saya ingin mengadu tentang sesuatu, ya. Ya Rasulullah, halakal walid, ayah lun meninggal ya Rasulullah, yaitu Hatim, ayah dari Adi bin Hatim. Wa farra al-wafid, sementara si wafid, yaitu orang yang suatu saat akan datang ke sini untuk menebus saya ya Rasulullah, dia sedang melarikan diri, yaitu si Adi bin Hatim. Kemudian famnun alayya ya Rasulullah, manallahu alaik, ya Allah, ya Rasulullah, berikan kenyamanan kepada saya, semoga Allah memberi kepadamu kenyamanan. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa al-wafid? Waman al-wafid? Qalat Adiyu ibnu Hatim, adik saya yang bernama Adi bin Hatim. Dzaka alladhi farra min Allah wa rasulih, itu orang yang melarikan diri dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah berangkat melanjutkan ke masjid. Keesokan harinya wanita ini menyetup kembali Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, halakal walid wa farral wafid, famnun alayya manallahu alaik. Ya Rasulullah, ayah saya sudah meninggal, adik saya yang suatu saat akan datang ke sini akan menebus saya ya Rasulullah sedang melarikan diri. Kemudian Rasulullah menjawab seperti jawab kemarin. Kemudian hari ketiga beliau ini menyetop lagi Rasulullah SAW, dan kali ini Rasulullah memenuhi permintaan beliau, bahkan diminta oleh Ali bin Abi Thalib kepada perempuan ini untuk meminta lebih, ya. Jangan sekedar meminta dibebaskan, tapi juga meminta untuk diberikan pakaian, diberikan kendaraan untuk kembali pulang berjumpa dengan adiknya Hatim. Dan permintaan itu dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, kakaknya ini pergi pulang ke negeri Syam dan berjumpa dengan Hatim, karena beliau sudah mendengar bahwa Adi bin Hatim ini melarikan diri ke negeri Syam. Pada saat beliau tiba di negeri Syam dan dijumpai oleh adik beliau, Adi bin Hatim ini, beliau sangat kesal, ya. Kesan pertama yang beliau sampaikan, hai gampaleh, begitulah kira-kira bahasa kita. Kau tinggal long tidur, ya, kau pelung kami perumah kami anit long kau tinggal tidur. Al-zalim al-qati'u lirrahim, orang yang zalim yang memutuskan silaturahmi, ketinggalkan orang direbut oleh musuh, sedangkan engkau mencari kenyamanan untuk dirimu sendiri. Kemudian Adi membujuk kakaknya, minta maaf dan segalanya, dan bertanya tentang siapa Muhammad itu. Di sini kakaknya mengatakan, wallahi, saya
baru tiba dari orang yang sangat baik. Maka wahai Adi, segera kamu datang ke Madinah berjumpa dengan dia. Fa in kana nabiyyan falisabiqi ilaihi fadluh. Kalau memang dia seorang nabi, maka kamu sudah lebih cepat berjumpa dengan dia. Wa in kana malikan, jika dia Muhammad ini seorang raja, fa anta la tuzallu wa anta ya. Kamu tidak akan terhina karena kamu seorang tokoh. Jadi nyo raja jak menumpuk Muhammad, drone akan diperlakukan dengan perlakuan yang baik karena drone tokoh masyarakat. Jika dia seorang nabi, maka lebih baik secepatnya kita berjumpa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datanglah Adi bin Hatim ini berjumpa dengan Rasulullah di masjid. Setelah berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Manir rajul?" Siapa engkau? Faqala Adi bin Hatim. Saya Adi bin Hatim. Kemudian Rasulullah selesai salat, membawa Adi bin Hatim ini ke rumah beliau. Rumahnya kebetulan yang agak jauh. Jadi di antara istri Rasulullah itu tidak semua rumahnya berdekatan dengan masjid Nabi. Cuma satu rumah Sayyidah Aisyah saja yang dekat dengan Nabi, Masjid Nabawi. Sementara yang rumah-rumah istri yang lain itu berjauhan. Ya, tidak pernah Rasulullah menyatukan dua istri itu dalam satu rumah. Tapi kalau bisa dibuat seperti itu dan sukses untuk seperti itu, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kita lihat Rasulullah mencoba ya untuk menyatukan dua istri atau tiga istri dalam satu rumah dengan alasan harmonis dan sebagainya. Singkat cerita, di dalam perjalanan menuju salah satu rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agak jauh dari masjid, di-stop oleh seorang wanita tua beserta anaknya. Kemudian wanita tua ini menceritakan tentang keluh kesahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nyo lun perlepeng, ya Rasulullah lun kehidupan lun nyo macam-macam. Kemudian Rasulullah melayani wanita ini dengan waktu yang sangat lama. Dan Adi bin Hatim berpikir, nyo raja hamukir lagi nyo. Hamukir raja itu adalah gedang berhabal begitu leluasa melayani seorang wanita yang fakir ini. Enggak mungkin seorang raja seperti ini. Hana pemimpin yang tak temui jino lagi kan. Istop adalah gedang berhabal hana. Ya, hamukir raja lagi nyo. Berarti nyo nabi nyo. Yang karena perasaan beliau Muhammad ini nabi sekitar mungkin 20% di hati Adi bin Hatim, belum 100%. Kemudian datang lagi dibawa sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Rasulullah ada satu bantal ya, lagi sofa terbuat dari adam, kulit yang berisi dengan alif. Alif itu seperti rumput-rumput yang sudah dikeringkan, lagi gapuh lah padanya. Kemudian diminta oleh Rasulullah kepada Ali untuk duduk di atas adam itu, sofa itu. Kemudian Ali tidak mau, ya, duduk mentang. Rasulullah memaksakan Ali untuk duduk karena beliau tamu. Dan Rasulullah duduk di atas tanah. Sedangkan Adi ini duduk di atas sofa. Nyo kepikir yang kedua kali, nyo kan raja. Ya. Nyo raja hang mungkin nyo duduk ada tak ada tanah, long duduk di sofa. Nyo raja kebalikan je. Tanya duduk di tanah, ngoknya duduk di atas sofa. Sudah bertambah lagi ya keyakinan Adi ini kepada Muhammad ini adalah seorang nabi, tapi belum juga sampai 100%. Kemudian ngekeni Rasulullah SAW, ya Adi, aslim taslam, kata mengislam hai Adi. Ini cara Rasulullah ya. Sebagaimana dulu cara Rasulullah itu sangat tahu kapan beliau berkata, itu sangat tahu, sangat paham dengan kondisi orang. Ketika berjumpa dengan Adi, ya Adi, kata mengislam hai. Bagaimana orang yang baru pertama dijumpai oleh Rasulullah, langsung Rasulullah mengatakan demikian? Karena Rasulullah tahu pribadi si Adi ini yang datang dalam kondisi seperti ini, maka Rasulullah tegaskan seperti itu. Seperti Rasulullah tegaskan pada Umar. Pada saat Umar mengetuk pintu rumah yang dijadikan tempat dakwah Rasulullah SAW, kemudian pada saat dibuka pintu pada Umar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah datang ke Umar, menggemat bataku bajai, kepuduk Umar, kaduk Umar. Siapa Umar ini sehingga Rasulullah berani memegang di leher bajunya untuk didudukkan seperti itu? Dan Umar tidak melakukan perlawanan sama sekali dan tertunduk melutut kepada di hadapan Rasulullah SAW, karena Rasulullah tahu kondisi Umar ini.
Ya, gepudu Umar. Pajan kata orang Islam. Di situ langsung Umar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya Umar sudah ada keyakinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi belum 100%. Ya, ketika berjumpa dengan adiknya yang dia tampar itu. Tapi ketika berjumpa dengan Rasulullah dan dalam kondisi seperti itu ditegaskan oleh Rasulullah dengan yang sangat pede, ya. Kata orang Islam, hai Umar, sangat pede Rasulullah. Maka di situ spontan Umar masuk Islam. Jadi ada orang seperti itu cara Rasulullah dalam berhadapan, seperti Rasulullah berhadapan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan dikatakan oleh Rasulullah pada Fathu Mekah, "Ala ta'lam ya Abu Sufyan, alla ilaha illallah?" Apakah kamu tidak tahu bahwa tiada Tuhan kecuali Allah? Abu Sufyan menjawab, "A'lam. La ilaha illallah. Law kana hunaka ilahun akhar la nafa'ani." Nyonya Tuhan selain Allah akan membantu saya pada hari ini. Ya Abu Sufyan, ala ta'lam anni Rasulullah? Tidakkah engkau tahu aku ini Rasulullah? Nyo Rasulullah nyo mantang hanayakil, mantang chol. Ya. Nyo pegang Rasulullah nyo mantang ragu-ragu dulu. Dia jana pun. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abbas yang sudah masuk Islam, paman beliau, wahai Abbas, nyo tinggal huruf Selasa di tanggal 17 Ramadan kita akan memasuki kota Mekah. Nyecok Abu Sufyan nepuduk bak lereng gunung. Ya, ini cara Nabi untuk menanamkan keyakinan. Nah, urung-urung lagi kan. Untuk tak lewat barisan pasukan Islam, lewat satu persatu. Ya, lewat kabilah fulan, sampai akhirnya lewat Rasulullah dan rombongan tentaranya yang diperkuat dengan pedang dan peralatan yang lengkap. Faqala Abu Sufyan lil Abbas, laqad 'azuma mulku ibni akhi. Sungguh luar biasa sekarang kerajaan keponakanmu hai Abbas. Faqala Abbas, innaha an-nubuwah. Nyo nabiyyo. Ya. Innaha an-nubuwah. Nyo kebaru beliau sadar betul. Nyo bunuh mentang ragu tapi ketika kegagalan tentara yang hebatnya pasti hana hai talawannya. Ya. Nyo baru betul-betul nabi. Jadi urung-urung yang perlu ditegaskan dengan kekuasaan. Nah, yang orang ditegaskan dengan kondisi tertentu dia masuk Islam. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Adi bin Hatim. Aslim ya Adi, kamu Islam. Kemudian Rasulullah, inni ala dinin, saya ini sudah beragama. Ana a'lamu bidinika minka, saya lebih tahu tentang agamamu daripada kamu sendiri. Alam takun nasraniyan, bukankah engkau seorang Nasrani? Rakusiyan, yang ada beberapa sekte dalam agama Nasrani itu, salah satunya ada rakus, ya, rakusiyan disebutkan. Jadi faqala Rasulullah, anta nasraniyun, kamu beragama Nasrani dari sekte rakus ini. Alam takun ta'kulu bil mirba', ta'khudhu bil mirba', bukankah engkau setiap ada pertempuran, peperangan, engkau mengambil bagian sebanyak 1/4 dari rampasan perang itu? Wa dzalika haramun fi dinika, dan tindakan kamu mengambil 1/4 dari rampasan perang itu statusnya haram dalam agamamu. Terkejut Nabi, kiban cara kedepu, ya, kiban cara Nabi kedepu, si Adi gecok 1/4, dan dalam agama Nasrani bahawa mengambil 1/4 itu haram hukumnya. Kemudian tambah terkejut dalam Adi. Kemudian, ya Adi, la'alla alladhi yamna'uka min dukhulika ila al-Islam, barangkali yang membuatmu tidak mau memasuk kepada agama Islam ini ada 3 unsur. Yang pertama, Adi, engkau melihat sekarang masyarakat Islam lemah, ya, lemah. Allah yang Adi, suatu saat akan tiba waktunya, harta akan berlimpah ruah, cukup banyak, tidak ada yang berhak mengambilnya, semua sudah kaya. Dan itu nanti terbukti pada zaman Umar bin Abdul Aziz.
Tapi Adi sudah meninggal dunia. Kemudian, wahai Adi, barangkali yang membuat engkau tidak masuk Islam, engkau melihat jumlah orang Islam ini sedikit, sedangkan jumlah orang yang bukan Islam ini sangat banyak. Nah, seperti kita sekarang ini, memang kita dari populasi dunia ini, kita jumlah orang Islam nomor 2 dibandingkan orang Nasrani. Mereka lebih banyak, ya. Tapi Rasulullah menegaskan pada saat itu kepada Adi dalam kondisi yang sama, suatu saat wahai Adi, walaupun engkau merasa khawatir dengan jumlah orang Islam ini yang sedikit, suatu saat jika engkau diberi umur panjang oleh Allah, dan Allah memberikan umur panjang kepada Adi ini sebanyak 120 tahun hidup umur beliau, wahai Adi, engkau akan melihat seorang wanita yang berangkat dari negeri Irak menuju Mekah akan melakukan tawaf sendirian. Berangkat sendiri, tawaf sendiri, pulang sendiri. Dan ini dijadikan hadis oleh para ulama tentang bolehkah seorang wanita berangkat untuk menuntut ilmu, beribadah, pergi haji dalam kondisi sendirian. Hadis ini menunjukkan boleh, selama ada jaminan keamanan, ya. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Adi, suatu saat akan datang seorang wanita sendirian dari negeri Irak menuju Mekah melakukan tawaf. La takhafu illallah, tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah. Kemudian, wahai Adi, ini yang ketiga, mungkin yang membuat engkau tidak mau masuk Islam, engkau melihat kerajaan itu ada di pihak yang bukan Islam. Ada kerajaan Persia, ada kerajaan Romawi, sedangkan Islam nggak ada kerajaannya. Wallahi Adi, ya, ini keyakinan Rasulullah ketika beliau sampaikan kepada Adi. Wallahi Adi, suatu saat nanti orang Islam ini akan merebut istana Kisra. Adi terkejut. Kisra ibnu Hurmuz. Naam, Kisra ibnu Hurmuz. Dan kata Adi, wallahi, saya adalah salah satu pasukan yang merebut istana Kisra bin Hurmuz ini. Kemudian, dan saya sudah melihat dengan mata kepala saya seorang wanita berangkat menuju Mekah melakukan tawaf sendirian. Wallahi la ya'tiyanna tsalitsah, demi Allah, yang satu lagi juga akan terjadi. Dan yang satu lagi ini yang akan terjadi ini tidak ditakdirkan kepada Adi untuk menyaksikannya karena beliau sudah meninggal dunia. Akan tetapi kejadian ini terjadi di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi itulah singkat cerita Adi bin Hatim. Dan dari cerita tadi, akhirnya Adi bin Hatim memutuskan untuk memeluk agama Islam. Hadirin rahmati Allah, mungkin sebelum kita akhiri, ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari perjalanan Islam Adi ini. Di antaranya adalah, Adi ini adalah pada saat beliau tadi di dalam perjalanan menuju ke rumah Rasulullah SAW, disetup oleh seorang wanita. Kemudian Rasulullah melayani wanita ini dengan berbicara dengan beliau ini secara panjang lebar. Dan ini yang membuat Adi memutuskan atau terbesit di hati beliau ini keimanan, menambah iman beliau. Kemudian ketika beliau tiba di rumah Rasulullah, melihat kondisi Rasulullah yang sangat sederhana, bagaimana beliau memperlakukan tamu yang sangat berbeda dengan kondisi seorang raja ini, itu membuat Adi juga bertambah dari keimanan beliau sebelumnya. Dan bagi kita ini, ya, mungkin kita bisa merenungkan, ya, bagaimana Rasulullah SAW, beliau seorang nabi, beliau yang pada saat beliau mau wafat didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa pesan dari Allah SWT untuk diberikan kepada beliau, mau menjadi raja di dunia atau mau meninggal berjumpa dengan Allah di akhirat.
Rasulullah memilih untuk berjumpa dengan Allah. Jadi Rasulullah ini, kalau Rasulullah ingin memanfaatkan kondisi beliau yang sebagai seorang nabi, status beliau sebagai seorang nabi untuk kepentingan duniawi, sungguh sangat bisa. Maka Rasulullah pernah mengatakan, sekiranya bukan karena malu kepada Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman. Karena kenapa? Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, nijuk kelong kerajaan tidak engkau berikan kepada siapapun setelahku. Sekiranya Rasulullah ingin mendapat kerajaan melebihi kerajaan Sulaiman, Rasulullah bisa. Tapi malai Rasulullah ke Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman kaki-laki laginya gisyaratkan, ya Allah nijuk ke urang setelah lun. Nyok laki Nabi gejuk kepada Allah. Tapi sopan santun Nabi kepada saudara beliau sesama Nabi hang laki. Maka je tayo menanjit. Yunangan ka ilaki sesuatu bak seseorang, kemudian orang itu sudah memberikan, bet tajak tanya han Nabi keluar mudah mendiuk gaji. Ya, sopan satunya seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ingin saya katakan apa? Begitulah kondisi Rasulullah SAW, yang pada saat kesempatan untuk memperoleh dunia itu beliau miliki, tapi beliau tidak mau. Tidakkah itu menjadikan tambahan keimanan kepada diri kita? Fatimah gejak mak Rasulullah, ya Rasulullah, nijuk long pembantu. Hal nak gejuk. Giyu baca tasbih 50 lega, kemudian takbir 50 lega, tahmid 50 lega segala macam. Nyuana raja, ya. Nyuana raja kiban. Nyotrok yang mungkin tiploh orang menduk juk. Tapi karena ini Rasulullah SAW untuk memperlihatkan kepada kita bahawa beliau Rasulullah SAW, maka Rasulullah memperlakukan putri beliau sendiri seperti itu. Kemudian selanjutnya Adi bin Hatim. Hatim ini adalah salah seorang yang sangat dermawan dalam bahasa Arab. Ayah si Adi ini. Beliau ini ditakdirkan oleh Allah secara fitrah, memang fitrah karam, ya, fitrah dermawan, pemurah. Sampai-sampai gara-gara pemurah ini, ya, nyogoknya kacau dengan rumah tangga. Karena bukan? Karena beliau memberikan, begitu ada harta diberikan, sampai permohonan kepegang, hai baik le nak nyok ke gom, hana kero tu. Ya, ini terjadi juga dalam keluarga kita. Kadang kita ingin membantu, tapi karena nak supaya lekan, ya, nak kena lekan yang dembek, akhirnya tidak jadi kita bantu. Baik le nak nyok gom, hana kero tu. Tapi Adi mengatakan apa? Hatim ini mengatakan, hari ini, ya, hari ini judan yamutu huzlan la'allani ara ma taraini au bakhilan mukhallada wa isriku. Engkau selalu, ya, menahan-nahan diriku untuk menolong orang. Coba kasih nampak kepadaku, adakah orang yang meninggal dalam kondisi kelaparan, sedangkan dia pada saat dia meninggal itu dia selalu membantu orang? Jom bantuan lele ke kau. Nah, orang yang membantu orang selalu ini meninggal dalam keadaan kurus, kering, kelaparan. Kita tanya masing-masing tengok. Pernah orang yang selama ini apa tabiat dia, kebiasaan dia selalu menolong orang, membantu orang, menyumbang kepada orang. Nah, ke orang yang mati dalam keadaan kelaparan. Ini cara mematahkan ide istrinya ni. Ya, hari ini judan mata huzlan la'allani ara ma taraini au bakhilan mukhallada. Coba perlihatkan juga kepadaku, adakah orang yang bakhil yang tidak mati-mati? Ya, akhirnya istri enggak bisa menjawab. Kemudian keluarga besarnya juga menegur beliau ni. Baik lihat juga mana gero tu. Kemudian beliau mengatakan, yaquluna ahlakta malaka faqtasid wa ma kuntu law ma yaquluna sayyida. Mereka mengatakan,
aku sudah berfoya-foya menghabiskan hartaku, dan mereka memesan kepadaku, faktasib, ya, kalau ingin menyumbang jangan banyak kalilah. Beliau menjawab, aku ini pemimpin sebuah kabilah, dan aku tidak pernah menjadi seorang pemimpin seperti ini. Nyolong raja kampung lu, nyolong bakhil, ya. Long tidak akan bisa menjadi raja lagi jinonyo jika tabiat saya orangnya bukan pemurah. Nggak mungkin long jadi raja. Makanya beliau selalu mempertahankan status beliau ini yang pemurah ini, selalu dilestarikan. Kenapa Pak? Demikian karena beliau berada di posisi sebagai kepala kabilah itu gara-gara selalu membantu orang. Maka sayyidu qaumin khadimuhum, sebenarnya yang menjadi pemimpin bagi sebuah kaum pada hakikatnya mereka adalah khadim bagi kaum itu. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan dari cerita perjalanan keimanan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Adi bin Hatim ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.